Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu, yakni Bapak Muhammad Hibatullah VMA dan teman-teman seperjuangan. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Dina Yudia dengan NIM 2110201012 dari lokal 2A dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri IAIN Kerinci. Selanjutnya ada rekan saya yaitu Amelia Nur Asira dan Fadil Rahmat Hidayat. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konten pembelajaran digital dan tujuan pemanfaatan media dalam pembelajaran. Konten pembelajaran digital yaitu berisi materi pembelajaran yang dibuat dalam berbagai bentuk format, teks, gambar, video, audio, atau kombinasinya, yang diubah oleh mesin pembaca ke dalam bentuk kode sehingga dapat dibaca, ditampilkan, atau dimainkan oleh mesin digital atau komputer, serta dapat di-share atau diakses dengan mudah. Konten pembelajaran digital menjadi lebih baik karena konten digital menampilkan banyak variasi yang menarik keterampilan pengguna dalam menggunakan konten pembelajaran digital. Konten pembelajaran digital menjadi tolak ukur atau ciri keberhasilan dalam pembelajaran perangkat lunak yang digunakan dalam konten pembelajaran digital seperti multimedia, e-learning, dan diusahakan agar mudah digunakan. Konten digital banyak dikembangkan oleh para pelajar. Konten digital saat ini dikembangkan berbasis desktop, bisa dilihat dari netbook. Adapun sistem yang digunakan dalam konten pembelajaran digital yaitu yang pertama, Learning Content Management System atau LCMS, yang digunakan sebagai konten pembelajaran digital. LCMS ini dapat membantu guru dan dosen dapat mengatur penempatan konten sesuai dengan kriterianya, seperti kelas, mata pelajaran, atau mata kuliah, dan lain-lain. Selanjutnya, dengan LCMS ini, sekolah dan kampus bisa menerapkan sistem e-learning atau metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi Zenius, Ruang Guru, Pintaria, dan lain-lain. Siswa atau maupun mahasiswa bisa belajar dan mengulang bahan pembelajaran dan pengajaran di mana saja dan kapan saja, tidak ada lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang kedua, LMS atau Learning Management System, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur sistem pembelajaran oleh para pengajar. LMS ini dapat digunakan untuk seperti merekap absensi kelas, mengelola nilai, mengupload bahan pembelajaran, dan melakukan diskusi hingga kuis. LMS ini dapat diakses melalui aplikasi. Adapun kaitan antara LCMS dengan LMS, beberapa sistem memiliki alat untuk mengirimkan dan mengelola instruktur sinkron dan asinkron online. Pelatihan dan instruktur berdasarkan hasil belajar, objek metodologi sistem. LCMS merupakan pengembangan dari LMS karena kesesuaian akronim CLMS atau Computer Learning Content Management System yang banyak digunakan untuk mengembangkan cara fonetik ragam referensi perangkat lunak. Sistem pembelajaran berbasis pembelajaran teknologi metodologi maju. Pembelajaran berbasis video. Tujuan pemanfaatan media video pembelajaran. Secara umum, tujuan media pembelajaran adalah untuk menyampaikan pesan-kesan materi pembelajaran dari guru ke siswanya.
agar siswa tersebut lebih mengerti, lebih tertarik, dan belajarnya lebih menyenangkan. Adapun secara khusus tujuan media pembelajaran yaitu untuk menciptakan suasana belajar yang lebih bervariasi dan berbeda, menciptakan suasana belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa, menciptakan suasana yang lebih efektif, dan memberikan motivasi kepada siswa. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Fungsi konten dalam pembelajaran digital. Karakteristik atau potensi pembelajaran digital dipandang sudah memadai sebagai dasar pertimbangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran melalui pembelajaran digital. Sebagai media pembelajaran, terdapat tiga fungsi pembelajaran digital di dalam kegiatan pembelajaran, yaitu sebagai suplemen, komplemen, dan substitusi. Yang pertama, fungsi suplemen. Fungsi sebagai suplemen yaitu pembelajar mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Tidak ada kewajiban atau keharusan bagi pembelajar untuk mengakses materi pembelajar elektronik. Walaupun materi pembelajaran elektronik berfungsi sebagai suplemen, namun jika memanfaatkannya, tentu saja pembelajar akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Peran pengajar adalah selalu mendorong, mengunggah, atau menganjurkan para pembelajarannya mengakses materi pembelajaran elektronik yang telah disediakan. Selanjutnya ada fungsi komplemen. Fungsi sebagai komplemen yaitu materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima pembelajar di dalam kelas. Materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement atau penguatan yang bersifat pengayaan atau pengulangan pembelajaran bagi pembelajar di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Selanjutnya ada fungsi substitusi. Pembelajar diberi beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran. Tujuannya untuk membantu mempermudah pembelajar mengelola kegiatan pembelajarannya, sehingga dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas lainnya dengan kegiatan pembelajarannya. Konten pembelajaran pemrograman. Kemajuan teknologi khususnya pada smartphone yang semakin berkembang tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap manusia. Salah satu dampak negatifnya adalah menurunnya keterkaitan terhadap buku sebagai makna belajar atau media belajar. Mobile learning merupakan aplikasi yang dapat membantu sebagai media belajar yang menarik dan nyaman di era digital ini. Sebagian besar instansi pendidikan telah menggunakan mobile learning sebagai metode untuk belajar dengan nyaman. Ada banyak jenis aplikasi mobile yang merupakan metode mobile learning, mulai dari kamus bahasa, tabel periodik, kamus pemrograman, dan lain-lain. Dengan adanya mobile learning akan memberi rasa nyaman dan memudahkan pembelajar dengan cara memvisualisasikan materi dalam bentuk gambar dan teks. Aplikasi ini merupakan konten pembelajaran pemrograman berbasis Android yang dibuat menggunakan Android Studio sebagai ide dan Firebase Elite. Database sebagai basis data. Konten yang ada di aplikasi ini diakses menggunakan smartphone Android yang pada dasarnya mempunyai mobilitas yang tinggi sehingga penggunaan tidak kesulitan untuk mengakses konten tersebut. Konten pada aplikasi ini hanya berfokus kepada bahasa pemrograman atau aplikasi ini mampu menampilkan materi dengan online. Untuk itu dibuat aplikasi konten pembelajaran pemrograman yang dapat membantu dalam mengatasi masalah pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melangsungkan presentasi itu menjelaskan bagian E dan F,
Gen E yaitu konten digital pembelajaran berbasis sumber terbuka. Pemanfaatan dan pengembangan konten digital adalah persyaratan yang harus terpenuhi untuk menjadi guru profesional. Hal ini yang kemudian membuat adanya kebutuhan mendesak di kalangan guru yang sudah lama berkecimpung dalam profesi pendidikan. Berdasarkan survei yang dilakukan melalui kuesioner online dari beberapa sekolah dan beberapa mata pelajaran mengatakan bahwa kebutuhan keterampilan pembuatan konten digital pembelajaran merupakan prioritas utama dan diikuti kebutuhan pembuatan online classroom dan mobile learning. Adapun bagian F, alat atau informasi konten pembelajaran digital. Digital content access merupakan bentuk pembelajaran baru di era digital sekarang ini. Merupakan pelajaran berbasis konten digital dalam bentuk tulisan, gambar, video maupun materi autentik yang diperoleh dari berbagai sumber seperti internet, sosial media, blog, email, blog, televisi dan lainnya yang digunakan untuk mempermudah proses belajar mengajar. Terutama dalam proses pembelajaran, yaitu satu, memiliki efektif terhadap motivasi siswa. Yang kedua, memberikan informasi yang otentik. Yang ketiga, memudahkan siswa dalam memahami topik yang dipelajari. Yang keempat, memudahkan guru dan siswa dalam memperoleh materi pembelajaran. Alur mengunggah konten dan siswa dalam memahami topik yang dipelajari. Yang keempat, memudahkan guru dan siswa dalam memperoleh materi pembelajaran. Alur mengunggah konten dalam pembelajaran digital di portal Rumah Belajar. Rincian dan alur di atas adalah: yang pertama, mengunggah konten. Mempersiapkan konten yang akan diunggah, baik konten audio, video maupun konten web. Untuk pengunggahan internal, pengembang Rumah Belajar tidak hanya mengunggah konten sendiri, tapi bisa mengunggahkan konten yang dibuat orang lain dengan kesepakatan. Yang kedua, setelah login dan masuk di fitur sumber belajar, khusus unggah konten web dapat dilakukan pembuatan video web dengan template yang disediakan pada menu konten web atau disebut sebagai pembuatan konten web secara online. Yang ketiga, setiap jenis konten yang akan diunggah harus diisikan terlebih dahulu metadatanya. Hal ini penting untuk klasifikasi dan pendataan konten. Yang keempat, setelah metadata terisi dengan lengkap dan benar, maka konten siap diunggah. Namun konten tidak secara otomatis terpublikasi. Yang kelima, konten masuk ke sistem fitur sumber belajar. Pengelola melakukan pendataan, kemudian memberikan akses kepada pengkaji untuk
memverifikasi dan mereview konten-konten tersebut. Yang keenam, pengkaji konten melakukan verifikasi dan review untuk terhadap beberapa aspek atau indikator konten. Kemudian memutuskan untuk menolak atau menyetujui konten untuk dipublikasikan. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.